Ya, silakan Mas Farkan. Jam Assalamualaikum 17.03. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hajah Siti Rohana selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Haji Darwianto SPD MED selaku coach. Yang saya hormati Bapak Haji Agus Setiawan SOS selaku Kasih Bimas Islam Kabupaten Banyumas, atasan langsung dan juga berlaku sebagai mentor. Izin share screen Bapak. Ya, silakan. Mohon maaf, apakah sudah terlihat? Masih proses. Belum. Oke, lepas lagi, Mas. Sudah nggih? Mohon izin, Mas Farkan, nggih, hilang mana? Share-nya? share-nya hilang, Pak. Oke. Ya, Oke. ya. Mohon izin Sudah untuk muncul. mempresentasikan hasil rencana aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi penggunaan Instagram dalam penyuluhan di Kantor Urusan Agama Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas tahun 2025. Profil peserta, nama saya Farhan Syabani, alamat Desa Taman Sari, Kecamatan Ngarenglos, Kabupaten Banyumas, jabatan penyuluh agama di pertama, penyuluh agama Islam, unit tugas di Kantor Urusan Agama Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Kemudian ada 5 isu yang saya temukan di kantor tempat kerja saya. Yang pertama, belum optimalnya penyuluhan di Instagram KUA Purwokerto Timur. Kemudian yang kedua, kurang minatnya remaja dalam belajar Al-Quran di Sokan Negara, Kecamatan Purwokerto Timur. Yang ketiga, kurangnya kesadaran wakif untuk melakukan wakaf secara utuh di Kecamatan Purwokerto Timur. Kemudian yang keempat, rendahnya pemahaman remaja tentang pernikahan di bawah umur di Kecamatan KUA Purwokerto Timur. Kemudian yang terakhir, belum terlaksananya bimbingan perkawinan secara virtual di KUA Purwokerto Timur. Kemudian saya analisis menggunakan analisis APKL. Ini terdapat 3 peringkat utama. Yang pertama ada belum optimalnya penyuluhan di Instagram KUA. Kemudian yang kedua, rendahnya pemahaman remaja tentang pernikahan di bawah umur. Dan yang terakhir, kurang minatnya remaja dalam belajar Al-Quran di Kelurahan Sukanegara, Kecamatan Purwokerto Timur. Kemudian dari 3 isu tersebut, saya analisis lagi menggunakan analisis USG. Yang pertama, ditemukan belum optimalnya penyuluhan di Instagram KUA Purwokerto Timur, kemudian rendahnya pemahaman remaja tentang pernikahan di bawah umur di Kecamatan Purwokerto Timur, dan yang terakhir, kurang minatnya remaja dalam belajar di Al-Quran di Kelurahan Sukanegara, Kecamatan Purwokerto Timur. Kemudian menurut tabel USG ini ada satu isu yang mendapatkan peringkat pertama, yaitu belum optimalnya penyuluhan di Instagram KUA Purwokerto Timur. Kemudian kita analisis menggunakan diagram fishbone. Ini yang menjadi indikator utamanya adalah dari orangnya, kurangnya koordinasi antar penyuluh, kemudian penyuluh masih eh, memberikan penyuluhan di Instagramnya masing-masing. Kemudian selanjutnya ide atau gagasan pokok dari isu yang saya ambil mengenai belum optimalnya penyuluhan di Instagram KUA Purwokerto Timur. Penulis memiliki gagasan kreatif, yaitu optimalisasi penggunaan Instagram dalam penyuluhan di Kantor Urusan Agama Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas tahun 2025. Kemudian metrik rancangan aktualisasi yang pertama, membuat perencanaan pembuatan Instagram, tahapan kegiatan nanti berkonsultasi dengan mentor dan kepala KUA baik secara daring maupun luring. Kemudian output atau hasilnya adalah hasil konsultasi berupa notulensi. Kemudian yang kedua, melakukan rapat internal
antara penyuluh di KUA, kemudian output atau hasilnya hasil rapat penyuluh, dan yang ketiga menyebarkan hasil rapat pembuatan Instagram KUA di grup penyuluh dan juga grup KUA Purwokerto Timur. Kemudian yang kedua, meminta izin kepada Kepala KUA untuk membentuk tim pengelola Instagram. Kemudian yang ketiga, membuat rencana konten dan kalender konten agar penyuluhan lebih konsisten. Kemudian untuk yang keempat, mengembangkan konten edukatif dan interaktif. Dan yang terakhir nanti ada evaluasi dan tindak lanjut. Kemudian untuk matrik rekapitulasi rencana habituasi ini untuk totalnya semuanya ada 29. Kemudian untuk tanggal pelaksanaan kegiatan nanti yang pertama membuat perencanaan pembuatan Instagram akan dimulai tanggal 11 sampai dengan 17 September. Kemudian yang kedua meminta izin kepada Kepala KUA untuk membentuk tim pengelola Instagram, ini berlangsung tanggal 18 sampai dengan 25 September. Kemudian yang ketiga, membuat rencana konten dan kalender konten agar penyuluhan lebih konsisten, berlangsung di tanggal 26 September sampai dengan 5 Oktober. Yang keempat, mengembangkan konten edukatif dan interaktif yang berlangsung pada tanggal 6 sampai dengan 14 Oktober. Dan yang terakhir, evaluasi dan tindak lanjut akan dilaksanakan di tanggal 15 sampai dengan 18 Oktober. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bapak. Ya, terima kasih Mas Farhan. Selanjutnya Pak Agus Setiawan selaku mentor dari Mas Farhan bisa memberikan penguatan dan dukungan untuk rancangan aktualisasi yang telah disusun. Monggo Pak Agus Setiawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. terhormat Bapak penguji, moderator, dan juga Mas Farhan Sabani yang dalam hal ini sedang mengikuti diklat. Jadi kami dari mentor pada intinya berterima kasih kepada Mas Farhan, kepada penguji dan moderator atas bimbingan arahannya. Mudah-mudahan Mas Farhan bisa mengembangkan ide-idenya yang tentunya kita sangat mengharapkan dengan era digitalisasi seperti ini, era informasi, media sosial, itu kita juga harus cara-cara tradisional kita tinggalkan. Dan kita beralih kepada media yang ada, dalam hal ini penekanannya adalah kepada Instagram untuk bisa menjadi sarana penyuluhan bagi penyuluh di KUA Kecamatan Purwokerto Timur. Bimbingan perkawinan secara online yang belum dilaksanakan. Nah, ini memang saya juga punya pemikiran bagaimana kalau Kementerian Agama itu ke depan bimbingan perkawinan itu biasanya diselenggarakan, tapi hasilnya secara kuantitas itu tidak pernah sukses atau tidak pernah sesuai dengan harapan, dengan berbagai alasan kesibukan calon pengantin masing-masing. Saya pernah mengikuti diklat PPK di Kementerian Keuangan, itu diklatnya menggunakan sistem e-learning. E-learning ini barangkali ke depan Kementerian Agama bisa dijadikan juga untuk bimbingan perkawinan, sehingga nanti calon pengantin bisa mengikuti diklat dari tempat kerja, baik itu yang ada di Papua, di Jakarta, di Banyumas, nanti semuanya bisa mengikuti, dan nanti bukti sertifikatnya itu bisa di-download oleh mereka masing-masing. Kembali kepada Mas Farhan untuk masalah penggunaan Instagram sebagai media penyuluhan, kami di dalam menjawab permasalahan yang ada di KUA yang berkaitan dengan penyuluh, Mas Farhan menggunakan Instagram gitu ya. Oke. Coba dijelaskan mengapa Instagram sebagai pilihan di dalam materi penyuluhan. Oke, Ibu. Izin menjawab, Ibu. Oke. Dari latar belakang sudah saya sebutkan
Alasan tersebut saya dasarkan kepada keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 1172 tahun Heeh. 2024. Oke, yang alasan di instansinya jenengan aja di KUA. Oh, nggih. Untuk alasannya karena berdasarkan observasi internal dan juga wawancara dengan penyuluh senior, itu memang Mm-mm. KUA Purwokerto Timur itu akun Instagramnya itu sudah tidak aktif Ibu, sehingga saya berinisiatif untuk mengaktifkannya kembali karena Oke. konten-kontennya sering dibuat oleh operator, tetapi kadang-kadang hanya di-share melalui media sosial masing-masing Ibu. Hmm. Ya, oke. Kemudian Mas Farhan berinisiatif ya untuk mengoptimalisasikan ya Instagram tersebut yang kemarin kurang berfungsi menjadi lebih berfungsi lagi. Oke. Oke, saya pengen tahu langkah-langkah kegiatannya. Kegiatan yang pertama apa? Oke. Untuk kegiatan yang pertama, nanti saya berkonsultasi terlebih dahulu membuat Mm-mm. perencanaan pembuatan Instagram ini selain Mm-mm. kepada mentor juga kepada kepala KUA Ibu. Karena kebetulan Mm-mm. atasan saya langsung itu Pak Agus selaku Kasih Bimas dan untuk atasan di KUA itu kepala KUA Ibu. Mm-mm. Jadi kegiatan pertamanya kan perencanaan ya, Oke, kemudian konsultasi dengan mentor. Kegiatan oke. kedua, Kegiatan kedua, saya minta izin Ibu kepada kepala KUA untuk membentuk tim pengelola Instagram Ibu. mm-mm. Itu apa? Rumah besarnya kegiatan apa yang kedua itu? Minta izin itu kan Oke, nilainya sama dengan konsultasi tadi ya. oke. Jadi kegiatan kedua Oke, untuk apa kegiatan namanya? kedua, nggih, Ibu izin Mm-mm. menjawab. Kegiatan kedua nanti saya bersama dengan penyuluh itu nanti akan membuat tupoksi, Bu, untuk Mm-mm. berbagi tugas. Kemudian nanti juga Mm-mm. akan menentukan waktu untuk pembuatan Instagram, kemudian menentukan email dan password yang akan digunakan, Ibu, untuk Itu akun namanya Instagram. kegiatan apa? Kalau diberi nama. Nek pertama perencanaan, kedua Oke, mungkin itu bisa dikatakan persiapan ya. Langkah oke, kedua persiapan A tadi minta izin mentor, B apa diskusi dan kolaborasi dengan teman sejawat. oke, Ketiga menyusun apa gitu itu masih di langkah persiapan. oke. Kemudian langkah tiga, Kemudian untuk langkah ketiga nanti kami juga akan membuat rencana konten Ibu dan kalender konten agar penjualan lebih konsisten. Ini nanti kegiatannya menentukan tema konten-konten yang akan diupload ini bersama dengan penyuluh-penyuluh tadi Bu yang sudah eh, dibagikan tupoksinya, oke. kemudian membuat Mm, konten yang sudah disepakati, kemudian membuat jadwal atau kalender tayang konten mm, Ibu untuk oke. kegiatan yang ketiga. Mm-mm. Itu kalau bisa dikatakan kegiatan ketiga itu udah pelaksanaan ya. Oke, betul. Mm. Jadi kegiatan satu perencanaan, kedua persiapan, yang ketiga pelaksanaan, Oke. ya kan? Mm-mm. Terus keempat apa gitu biar Oh, jelas gitu ya, biar oke. lebih gampang. Pas pelaksanaan apa saja A, B, C, D gitu ya. Oke. Nanti pas monitoring juga gitu apa saja A, B, C, D gitu. Oke. Eh, Kira-kira dalam 1 bulan, ya, dalam 1 bulan, target Mas Farhan di Instagram itu membuat apa saja? Gini, Bu. Untuk targetnya nanti saya juga menargetkan untuk membuat konten-konten yang ada di apa namanya di KUA Ibu yang sudah dibuat oleh Mm-mm, operator nanti akan saya upload di media sosial berupa Instagram untuk penyuluhan mm-mm, nanti mm-mm, akan terfokus kepada itu Bu. Isu-isu yang tadi seperti halnya mm-mm, tugas saya penyuluhan itu kan memberikan bimbingan mm-mm, pernikahan, kemudian mm-mm, ada bimbingan penyuluhan di majelis-majelis ataupun membuat sebuah tanya jawab mengenai suatu hukum kayak gitu Ibu. Oke. Itu nanti di apa ya? Dicantumkan di dalam perencanaan, jangan semua materi dimasukkan nanti kebobolan waktunya nggak cukup ya. Oke, Heeh. Yang akan disampaikan apa saja materinya begitu, tidak usah banyak-banyak. Kira-kira 1 bulan itu selesai. Gitu oke, ya, Mas Farhan. oke Nggih. Ibu. Terima kasih Pak Darwianto, terima kasih Pak Agustiawan.
Terima kasih Mas Farhan, selamat melanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Rana sudah Oke. memberikan pendalaman dan pertanyaan serta masukan. Dan terima kasih Pak Gustiawan selaku mentor yang sudah memberi dukungan. Selamat dan apresiasi untuk Mas Farhan Sabani yang sudah menyelesaikan rancangannya. Mudah-mudahan bisa teraktualisasi dalam habituasi sebulan nanti. Di juknis yang sudah saya share di grup nanti silakan dijadikan acuan sesuai dengan naskah kepala badan nomor 38 tahun 2024. Baik Bapak Ibu, kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bu Rana, Oke, selesai. sama-sama. Sudah 10 semua ya. Nggih. Sudah, Pak. Oke. Ya. Nggih.